Halo anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Baik semua ya. Nah, kita akan belajar mata pelajaran sistem komputer. Ya, untuk materi ini itu tentang gerbang logika. Oke, kita mulai saja untuk mata pelajaran hari ini. Nah, yang punya bukunya itu buku sistem komputer, kalian boleh buka bukunya itu halaman 21 ya, untuk buku sistem komputer keluaran Airlangga. Ya, mulai saja untuk kita mempelajari kita mulai dulu pendahuluannya dulu. Sebuah komputer merupakan rangkaian dari ribuan atau bahkan jutaan transistor. Ya. Jadi rangkaian transistor tersebut masing-masing dihubungkan oleh gerbang logika yang memiliki fungsi untuk melakukan operasi dasar terhadap input biner yang diberikan. Beberapa bentuk gerbang logika adalah AND, OR, NOR, dan NAND. Nah, output yang dihasilkan kemudian akan dikode agar menjadi data yang mudah dimengerti oleh manusia. Setelah itu data akan ditampilkan melalui output device seperti monitor dan printer. Ya. Jadi gerbang logika dalam pengoperasiannya memenuhi aturan yang main sesuai dengan aljabar boolean dalam sistem biner. Pada dasarnya gerbang logika hanya mengenal 3 operasi dasar. Ya. Tiga operasi dasar yaitu NOT, AND, dan OR. Nah, itu dasarnya ya. Ada 3, NOT, AND, dan OR. Operasi dasar tersebut dapat diimplementasikan dalam beberapa bentuk gerbang logika menjadi sebuah rangkaian elektronik. 3 operasi dasar gerbang logika tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi beberapa operasi. Ya. Misalnya, jadi di sini kalau NOT digabungkan dengan AND menjadi NAND. Ya. Terus NOT digabungkan dengan OR menjadi NOR. Kemudian juga ada eksklusif OR, XOR, ya, di NOT XOR, dan juga ada eksklusif NOT OR itu XNOR. Ya. Nah, untuk pengertian dari sini kita jelaskan di dalam contoh soal di tabel berikut ini. Perlu kalian ketahui, gerbang logika itu seperti contohnya di dalam komputer misalnya itu motherboard. Ya, itu kan ada beberapa macam rangkaian transistor yang saling terhubungi ya. Itu motherboard ya contohnya. Dan kalau di mata pelajaran lagi di mata pelajaran fisika itu kalau ada sirkuit bohlam, tahu kan pemasangan bohlam di dalam sirkuit ya, seperti itu contohnya. Misalnya ada saklar A, saklar B. Nah, kalau dihubungkan maka seperti apa lampunya, akan menyala atau tidak ya kalau saklar A dan B dihubungkan. Nah, seperti itu. Ya, di sini juga hampir mirip ya, gerbang logika juga. Nah, di sini ada fungsi ya. Nah, fungsi itu ada namanya atau inisialnya. Nah, fungsi N ya. Nah, simbolnya itu bentuknya itu seperti ini bentuknya ya. Tabel kebenarannya itu adalah contoh soalnya ya.
menghasilkannya. Misalnya fungsi n, ya. Di sini ada input A dan B. Nah, inputnya ada A dan B. A dan B. Dalam penurunan itu berarti A dan B, ya. Nah, outputnya di sini ada inisial Y, ya. Tapi Bapak di sini inisialnya X, ya. Sama ya, ini X ya. Bisa Y di sini atau X bisa ya. Yang penting beda ya, inisial dengan inputnya. Nah, misalnya di sini untuk tabel kebenaran n, ini ada pengertiannya. Saya mulai tulis. Ini simbol yang digunakan operasi gerbang logika n adalah tanda titik. Simbol itu bisa bentuk titik, ya, kalau dalam rumusnya, atau tidak memakai tanda sama sekali. Ini contoh rumusnya ya. Misalnya sini ada rumusnya, ini outputnya ya, atau keluarannya misalnya ini misalnya Z. Nah, berarti inputnya di sini misalnya A dan B. Nah, kalau untuk N itu simbolnya titik sini kalian. Jadi untuk menghasilkan X ini, outputnya X, jadi 0, input A 0, input B 0, kali outputnya dengan 0. Nah, kalau ini 0 dikali 1 ke 0, 1 dikali 0 bisa 0, 1 dikali 1 dan 1, outputnya 1 dan 1, outputnya 1. Jadi ini adalah input. Nah, kalau ini adalah output, ya. Selanjutnya saya tulis nomor 2, OR. Simbol yang menandakan operasi logika OR adalah tanda plus, ya. Contoh soalnya, misalnya outputnya ya, keluarannya Y. Nah, inputnya misalnya A dan B. Nah, untuk menghasilkan OR itu dengan tanda plus rumusnya, ya. Jadi A ditambah B maka menghasilkan 0, ya. Dengan 0 ditambah 1 dengan 1. Nah, ini 1 ditambah 0 dengan 1, ya. Nah, kalau ini 1 ditambah 1 tetap hasilnya 1. Kenapa? Karena di sini adalah menggunakan logika biner, penghitungan sistem bilangan biner. Karena dalam biner itu hanya 0 dan 1 saja. Awas ya, jangan sampai kalian di sini menuliskan angka 2, 3 dan sebagainya, itu salah ya. Jadi hasilnya itu bisa 0 dan 1 kalau di biner itu. Makanya di sini 1 ditambah 1 sama dengan 1. Ya. Atau bisa dengan demikian juga kalian. Jadi dari tabel keluaran tabel dapat diambil kesimpulan bahwa pengoperasian gerbang logika OR akan menghasilkan nilai true, keluaran true, jika ada salah satu input data bernilai true. Itu simbol OR, atau yang ketiga
jika salah satu nilai true atau 1, maka hasilnya akan 1. Caranya 1 hasilnya. Lakukan ini. Bisa. Untuk OR. Oke, lanjut untuk NOT. Gerbang NOT biasanya digelambangkan dengan simbol minus di atas variabel inputnya. Gerbang NOT hasilnya adalah kebalikan dari inputnya. Nah, kalau NOT ini kembalikan dari inputnya. Kesimpulan itu, inputnya itu kebalikan, hasil itu kebalikan dari inputnya. Misalnya inputnya 0 ya, maka menghasilkan 1 true. Misalnya di sini inputnya true atau 1, maka outputnya akan 0 ya, atau false ya. Untuk NOT, jadi kebalikannya untuk NOT ya. Nah, sini ada lagi NaN. Gerbang NaN akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua masukan pada logika 1, dan jika terdapat sebuah input yang dinilai logika 0, maka akan menghasilkan keluaran output logika 1. Jadi kesimpulan itu, gerbang NaN adalah gabungan dari NOT dan AND. Jadi jika salah satu atau lebih dari input atau outputnya menilai 0, maka hasilnya adalah 1. Jadi misalnya inputnya 0, maka akan menghasilkan 1 ya. Kalau 0 cuma 1 juga, maka hasilnya 1 ya. Nah, kalau hasilnya 1 semuanya 1, maka 0 ya. Jadi intinya harus salah satu inputnya ada 0 atau semuanya 0 ya. Atau kalian bisa melihat kebalikan dari N plus ya, dari N ya, kebalikan dari N bisa seperti itu. Oke, selanjutnya ada XOR. Gerbang XOR akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan mempunyai nilai logika yang berbeda. Nah, kesimpulannya itu, jika nilai logika inputnya sama, maka akan memberikan hasil keluaran logika 0 ya. Misalnya di sini input A dan B sama hasilnya 0 semua, hasilnya 0 ya. Kalau berbeda semuanya, berbeda, punya A 0, B 1, kalau berbeda seperti ini, berarti hasilnya akan 1 ya. Juga sama, kalau ininya berbeda, sama, maka hasilnya akan 0 ya. Misalnya A nya 1, B nya 1, X nya itu atau outputnya itu 0 ya. Untuk XOR. Selanjutnya XNOR. Gerbang XNOR akan menghasilkan keluaran logika 1 jika semua masukan output inputnya menilai logika yang berbeda. Kesimpulannya adalah hasilnya merupakan kebalikan dari gerbang
XOR. Kebalikan dari dua XOR. Ya. Misalnya A dan B sama, ya, maka akan menghasilkan satu atau true, ya, juga sama, ya. Kalau A nya 1, B nya 1, sama semuanya 1, maka hasilnya 1. Nah, kalau A nya 0, B nya 1, kan berbeda ini, ya, maka hasilnya 0, ya. Pokoknya ada kebalikannya, ya, kebalikan dari XOR, ya. XOR itu adalah kebalikan dari XOR. Nah, selanjutnya di sini ada NOR. Jadi jika nilai keluarannya output yang memiliki OR bernilai 0 atau potensi rendah, lalu akan dibalikan nilainya menjadi 1 atau potensi tinggi baik. Itu pula sebaliknya, kondisi demikian dapat dilihat pada tabel, ya. Misalnya dalam kondisi inputnya 0 semuanya, maka akan menghasilkan 1, ya. Nah, input misalnya di inputnya ini masih ada 1 dan ada 1 lebih, maka hasilnya akan false atau 0. Nah, seperti itu. Itu pengertian dari gerbang logika. Nah, kalian hafalkan fungsi-fungsi yang ada di tabel tersebut. Di sini, ya, ada AND, OR, NOT, NAND, XOR, dan XNOR, dan NOR. Nah, dan juga kalian hafalkan simbolnya juga, ya, simbolnya. Simbol XOR, XNOR, dan NOR. Nah, jangan lupa kalian juga hafalkan tabel kebenarannya dan logikanya seperti apa, ya, penghasilannya yang tadi Bapak jelaskan. Ya, sekian untuk materi hari ini. Terima kasih.